Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang merupakan mata kuliah di Magister Manajemen ya. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi talenta dari mulai penawaran hingga pengembangan karyawan, pengembangan karir dari pegawai itu sendiri ya. Sebentar kita lihat. Ya, oke. Ah, ya, berbicara tentang integrasi talenta, khususnya membahas tentang bagaimana konsep dari mulai penawaran terhadap employee atau karyawan hingga bagaimana orientasi pengembangan karirnya. Di sini tentunya dipahami bahwa pada perjalanan talenta ini merupakan sebuah pengalaman berkelanjutan dari mulai karyawan itu diterima sampai dia mengembangkan karir di perusahaan tempat dia bekerja. Nah, tentunya dipahami bahwa loyalitas dari karyawan tidak lagi hanya bergantung pada gaji, tetapi pada keselarasan nilai-nilai yang ada pada dirinya sebagai individu, terkait juga konektivitas dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan, sehingga proses integrasi tidak berakhir dengan tanda tangan kontrak, tetapi justru itu baru dimulai. Employee experience atau pengalaman karyawan atau pegawai ini akan mulus jika mampu memahami kunci utama mempertahankan atau retensi dan keunggulan kompetitif terutama di era modern kali ini. Dipahami bahwa di era modern, employee experience ini berkaitan dengan bagaimana pada awal tahun inilah katakanlah di era kali ini loyalitas tidak lagi bergantung pada gaji ya. Oleh karena itu harus dibuat satu formulasi yang terintegrasi yang berupa strategi integrasi yang dirancang sebagai buah dari ya katakanlah ya sebuah perjalanan berkelanjutan yang mengubah dari seorang kandidat menjadi kontributor atau penyumbang nilai yang produktif di perusahaan dan bisa saja pada akhirnya menjadi pemimpin di masa depan perusahaan atau organisasi. Sehingga kita akan bahas apa saja yang menjadi pilar-pilar kritis dari perjalanan berkelanjutan ini sebagai sebuah kerangka yang koheren ya. Dalam hal penawaran kerja dan negosiasi, tentu ini ada proses yang merupakan proses dari mulai transaksi menuju pembangunan komitmen antar pihak, baik dari sisi multi aspek yang membahas tentang bagaimana negosiasi ini mencakup kompensasi, lalu juga opsi ya katakanlah pemilikan saham atau ESOP, juga fleksibilitas hibrid dan anggaran pengembangan profesional. Di samping juga melihat bagaimana konsep penawaran kerja ini berbasis nilai, ya. Strategi berbasis nilai ini cukup efektif dan menjadi dasar penyampaian sesuatu yang unik ya bagi para kandidat dengan menggunakan data pasar yang tentunya di dalamnya membangun win-win solution antara apa yang menjadi kebutuhan eh, perusahaan dengan orientasi yang ada dalam benak kandidat karyawan sehingga dapat disepakati apa saja yang menjadi program-program utama sebagai bagian dari orientasi mendapatkan apa yang mereka inginkan di perusahaan saat bekerja. Di sisi lain, ya, transparansi atau komunikasi yang transparan dan cepat berbasis digital ini
menjadi satu proses persetujuan yang memastikan komunikasi cepat dan terdokumentasi sehingga tidak ada keterlambatan atau kerumitan birokrasi yang tentunya akan menjadi catatan buruk atau merusak kandidat experience atau pengalaman kandidat. Sehingga dengan penggunaan proses digital ini akan mempercepat proses apakah disetujui ataupun bagaimana terdokumentasikan dengan baik dalam konteks saling memahami. Ya, di satu sisi perusahaan membutuhkan calon karyawan yang kuat atau kandidat yang berkualitas, di sisi lain eh, calon karyawan juga membutuhkan kepastian dan informasi yang cepat. Apa saja aspek hukum dan dokumentasi yang harus diperhatikan ya. Pertama berkaitan dengan komponen dokumen ya. Ini berupa bagaimana surat perjanjian ini, perjanjian kerja dibuat dengan terperinci, jelas dan saling dipahami yang di dalamnya mencakup tentang posisi, gaji, tunjangan, ataupun kalau masih percobaan ada periodisasi percobaan. Ini menjadi dasar hukum hubungan kerja itu sendiri. Komponen lainnya adalah klausul kerahasiaan. Bagaimana perusahaan memiliki kerahasiaan, misalkan terkait IPR ya, apa namanya intellectual property rights yang dimiliki oleh perusahaan, yang di dalamnya ada rahasia-rahasia perusahaan, sehingga dapat melindungi berbagai aset yang tidak berwujud dan tidak bocor lah keluar. Selanjutnya, komponen lainnya adalah kesepahaman kode etik ya dalam konteks anti diskriminasi dan memahami nilai-nilai perusahaan dalam membangun kerjasama antara karyawan dengan perusahaan itu sendiri. Tentunya di dalamnya ada atau dinyatakan dengan nilai perusahaan atau juga ada standar profesional. Tadi disebutkan ada kebijakan anti diskriminasi, ada juga orientasi kebijakan anti pelecehan ya. Tentunya ini untuk membangun budaya kerja yang profesional sebagai tujuan strategisnya. Dan selanjutnya berkaitan dengan deskripsi jabatan yang di dalamnya memuat berbagai tugas, tanggung jawab, dan pelaporan yang orientasinya adalah memastikan acuan evaluasi kerja yang jelas. Selanjutnya bagaimana strategi proses pengenalan atau integrasi karyawan atau diistilahkan strategi onboarding ya yang tentunya menjadi kebutuhan kedua belah pihak. Perusahaan ingin karyawannya memahami dan karyawan atau calon karyawan juga mendapatkan gambaran bagaimana situasi, proses kerja atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja di perusahaan. Tentunya ini menjadi hal yang penting dalam 90 hari pertama yang dibangun atas tiga partisi aktivitas ya 30 hari pertama, 60 hari, lalu juga 90 hari pertama. Hari ke-1 dan sampai ke-30 tentunya diorientasikan untuk membangun dasar menjadi sukses bersama. Fokus pada penyambutan, fokus juga terhadap kualifikasi atau kualitas administrasi dan pemahaman budaya. Lalu di hari ke 31 sampai 60 atau 2 bulan kedua, onboardingnya berkaitan dengan integrasi ya. Integrasi ini berbicara tentang eh, bagaimana onboarding dalam konteks investasi strategis bisa mengukur apa yang disebut kontribusi awal pada tugas awal para pekerja itu sendiri sehingga dapat memperoleh informasi dari para mentor bagaimana bekerja di perusahaan tersebut. Di sisi lain, hal yang ketiga di hari ke 61 atau bulan ketiga, nah tentunya ini menjadi apa namanya
fase di mana karyawan diharapkan bisa kerja lebih mandiri. Nah, adanya diskusi pencapaian, ada umpan balik, lalu mulai juga disusun rencana pengembangan dan orientasi aktivitas selanjutnya, sehingga kontributor mandiri dari proses ini menjadi tumbuh selaras dengan jalur pertumbuhan dan tujuan organisasi. Oke. Bagaimana membangun jaringan sosial? Nah, ada 4 hal yang harus diperhatikan yang merupakan komponen utama dalam membangun aspek sosial ini ya. Yang pertama body system atau boleh juga diistilahkan mentor system. Nah, ini merupakan rekan informal untuk adaptasi kultural. Di dalamnya ada konsep di mana karyawan baru dipasangkan dengan rekan yang berpengalaman. Ya, tidak langsung kepada atasan langsung. Biasanya ini menjadi sumber informal untuk bertanya, beradaptasi. Karena kalau langsung dengan atasan menjadi sungkan ya. Yang kedua, stakeholder meeting ya dalam membangun jaringan sosial ini, yaitu pertemuan yang terjadwal dengan stakeholder kunci. Di dalamnya ada rencana ataupun pertemuan singkat ya yang membahas tentang rencana bagaimana kolega dari departemen terkait itu berinteraksi dengan pimpinan-pimpinan unit dan tim human resources business itu sendiri, sehingga masing-masing pihak memperoleh kesepahaman ya. Yang ketiga, well-being check-in. Nah, ini dipahami sebagai partisipasi dalam aktivitas tim perusahaan, di mana di dalamnya melibatkan katakanlah apa namanya eh, interaksi ya, interaksi antara manajer ataupun human resources ya dalam melakukan check and recheck ya. Check and recheck ini terkaitkan dengan bagaimana proses kerja yang sudah dijalankan. Tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga bisa menyangkut penyesuaian diri, menyangkut pemahaman eh, kesejahteraan umum ya. Dan yang terakhir, hybrid socialization ya, perencanaan interaksi virtual. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk memastikan adanya interaksi yang normatif antar departemen atau kolega yang ada, sehingga dipahami dari tantangan eh, hybrid socialization ini berupa bagaimana karyawan memahami pola kerja, memahami perencanaan, dan juga menggunakan teknologi kolaborasi yang ada. Selanjutnya kita bahas tentang konsep internal berkaitan dengan talent marketplace ya, atau diistilahkan internal talent marketplace atau ITM. Di dalamnya merupakan platform teknologi yang mempertemukan keterampilan karyawan dengan peluang proyek di dalam organisasi ya. Ya, menyangkut juga peluang pekerjaan, peluang tentang tadi udah proyek juga tugas-tugas khusus dalam organisasi. Mengapa ITM ini penting ya? Apalagi kalau berbicara optimasi berbasis AI untuk melakukan persamaan atau matching otomatis antara skill inventory dan lowongan di internal. ITM itu penting untuk menjaga talenta atau retensi talenta karyawan di perusahaan dengan mobilitas internal yang kuat dan mampu bertahan 2 kali lebih lama ya. Nah, ini menjadi penting karena eh, bagaimana memastikan keterampilan itu berkesesuaian dengan kebutuhan dari perusahaan dan juga berkesesuaian dengan aspirasi karyawan itu sendiri
yang di dalamnya ada berbagai aktivitas pekerjaan, penyelesaian proyek, atau tugas khusus lain dalam perusahaan. Bagaimana cara kerja ITM ini dengan memetakan keterampilan atau skill inventory, lalu juga apa namanya exposure peluang, apa saja yang menjadi peluang di dalam perusahaan, baik itu dalam konteks karir atau peluang pengerjaan proyek secara apa namanya jangka pendek atau jangka panjang, atau juga kemampuan melakukan apa namanya mentoring atau tugas khusus terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan insidentil perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ITM ini kesesuaian. Kesesuaian, apalagi menggunakan AI ini harus berkesesuaian dalam konteks profil karyawan dan peluang yang ada. Dan berkaitan dengan manajemen karir proaktif. Ini karyawan dapat mengarahkan perkembangan karirnya, sementara perusahaan mendapatkan visibilitas atas bagaimana karyawan itu mampu meningkatkan kualitasnya. Misalkan dengan ada karyawan yang mengikuti apa jenjang akademis yang lebih tinggi S2 sehingga dapat secara proaktif disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Eh, kita lihat tentang bagaimana matriks manajemen karir modern atau saat ini. Eh, Paradigma karir linier di era modern ini tentunya memiliki sifat yang multidimensional yang menggabungkan pergerakan antara vertikal atau promosi, lalu lateral atau bergerak, dan juga penugasan khusus lah. Kalau dulu mungkin istilah metrik manajemen karir ini berkaitan dengan rotasi, demosi, atau promosi ya. Oke, oke. Ini juga harus diperhatikan ya. Dalam konteks jenis mobilitas vertikal, ini didefinisikan sebagai peningkatan otoritas dan kompensasi yang tentunya memotivasi karyawan untuk mampu memiliki kepemimpinan dan pengetahuan yang lebih luas. Mobilitas yang kedua lateral bergerak atau berpindah saja, pindah peran di level yang setara. Nah, ada sisi lainnya dari manfaatnya adalah pengalaman baru dan keterampilan yang luas. Sementara eh, karir modern yang berkaitan dengan mobilitas yaitu adanya penugasan khusus. Ya, yang dipahami ini sebagai penugasan untuk proyek-proyek jangka pendek lintas fungsional. Ini untuk melihat bagaimana atau menguji bagaimana minat karyawan berada di area yang baru. Dampak dari strategi mobilitas ini berdasar penelitian didapatkan 2 kali retensi lebih lama, lebih bertahan ya si karyawan. Karyawan perusahaan dengan mobilitas internal cenderung lebih kuat bertahan karena ada variasi aktivitas ya dan mobilitas itu sendiri. 5 5,4 tahun ya, dibandingkan dengan rata-rata yang terlalu monoton kerjanya yang udah tahun kedua udah membosankan. Ini membuktikan bahwa pengembangan karir lateral dan ITM bukan sekadar tren, melainkan juga tulang punggung strategi retensi, mempertahankan talenta. Nah, pada kesimpulannya tentang peta jalan perjalanan talenta ini, hal yang harus diperhatikan adalah integrasi yang sukses mensyaratkan pergeseran dari pendekatan terfragmentasi menjadi pengalaman yang terhubung dengan dipersonalisasi ya. Artinya organisasi perlu melihat perjalanan talenta sebagai suatu kesinambungan dari mulai proses penawaran yang menghargai dan membangun komitmen awal, lalu juga tadi onboarding ya penempatan sehingga mampu memahami bagaimana struktur perusahaan dan memperoleh informasi yang tepat tentang fondasi yang kokoh dalam membangun interaksi ekosistem di mobilitas internal yang tentunya berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Di tengah dinamika dunia kerja saat ini tentunya
Di samping keterampilan, ada juga sisi lain yang menyangkut adaptabilitas, ya, kecerdasan emosional dan literasi teknologi yang menjadi kunci agar organisasi mampu menciptakan peta jalan yang lebih jelas, lebih dapat mendukung talenta karyawannya, tidak hanya memastikan retensi saja, tetapi membangun ketahanan dan kapabilitas untuk kesejahteraan masa depan bersama. Demikian pembahasan kali ini tentang integrasi talenta. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.